Al-Mukarram Al-Ustaz Muhammad Ali yang selaku beliau adalah menjabat sebagai kasih urusan haji yaitu Kabupaten Utara kepada beliau dengan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alam kelesunya batang kelapa, batang salam yang dibuat saya berdoa. Bapak-bapak yang menjawab salam saya doakan masuk surga. Amin. Batang kelapa, batang salam, batang jerami digergaji. Ibu-ibu yang malas jawab salam, saya doakan suaminya nikah lagi. Nah diulang enggak? Ulang. Penuh ya doa ya. Saya ulangi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jam ada yang meraung, jadi takutnya suaminya nikah lagi. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allah Ta'ala bil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun la yastawi ashabun nari wa ashabul jannah humul faizun. Shallallahul azim. Kami hormati Bapak Ibu, para jemaah dalam acara yaitu akikah dan hitanan dan juga acara syukuran dari Bapak Suparno dan Ibu yang alhamdulillah hari ini kita hadir dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Dan hormati hadir di tengah kita ini dua anggota DPR, atau Benny dan Febri. Mudah-mudahan kalau ke DPR ini lah mudah lah belaka pula. Allah. Ada kades dari Luku Pau. Luku Pau di dulu di Ilir ya. Alhamdulillah, mungkin ada kades yang lain yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu namanya. Terkhusus kades Pangkalan Tarung masih model rokok lama itu juga hadir bersama saya ini. Sama-sama pada hadir aku di Pangkalan Tarung ini. Pernah ngagen dulu. Tadi tingkat aku kuliah tahun 84 nenek yang ngagen ya. Seluruh secar. Di ujung situ masih di terminal Pucuk banyak. Kukira orang Malaysia dulu waktu kuliah dulu. Rupanya Pangkalan Tarung beliau. Alhamdulillah dengan izin Allah kita sama berkumpul silaturahmi dalam acara seperti ini. Saya juga bersyukur kepada Allah bisa hadir di tengah Bapak Ibu. Baru kali ini saya datang ke Pangkalan Tarung, dusun tentu yang bersejarah. Pangkalan itu kalau tidak salah tempat berlabuh kapal-kapal. Nah itu lagi kira. Oke, benar. Lalu Pangkalan kan? Dikabarkan Kulananyo dulu ada sebuah pohon di Pangkalan itu. Pohonnya berbatang besar, berbunga harum. Makanya disebut taru. Oh, luar biasa ya. Nah aku ini termasuk namun dusun aku ini agak nyemelo juga Pak. Dulu kita sama waktu bergabung sama Musirawas. Karena lama bisa merantara di Musirawas, aku termasuk berada di dusun, lahir di dusun di Rawasilir.
Kalau sekarang pun cuma 2 desa di Merautara tuh namanya, nama dusunnya nama binatang. 1 batu gajah, 2 batu kucing. Aku nih batu kucing. Waktu zaman lagi ngasah-ngasah batu, 2 dusun pula yang tak baca biasa. Dusun batu kucing dengan batu gajah. Lain itu biasa kalau batu. Sampai batu petir pun biasa oleh orang yang hobi batu. Nah, ini siswa-siswanya orang besar. Salawat dan salam mengaturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam yang gelap gulita dan sekarang kita berada di alam yang terang benderang. Insyaallah di pada masa nanti kita akan tentunya mendapat hidayah dari Rasulullah, tentu bernaung di bawah bendera Rasulullah dan dapat syafaat dari Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Sekarang di bulan Rabiul Awal di mana-mana memperingati Maulid Nabi, maka kita sampaikan salam kepada Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Maka aku cerita dengan Haji Goni tadi. Pak Haji naik hajinya sudah datang ke Masjid Madinah Nabawi sudah bertemu tak dengan Rasulullah? Pasti dia ngomong tak bertemu. Inilah kita salah kadang-kadang pemikiran kita. Padahal ketika kita datang ke Masjid Nabawi, datang ke raudhahnya Rasulullah, taman surga, dan di sebelahnya makamnya, pasti kita ngomong saya ingin datang dan bertemu dengan Rasulullah. Bertemu tak waktu itu dengan Rasulullah? Kalau secara kasar tidak nampak. Benar. Tapi dalam hati dekat. Dia tidak bertemu, tapi Rasulullah bertemu tak dengan kami? Pasti bertemu. Tidak usahkan kita datang ke raudhahnya sekarang pun, karena di dalam surah At-Taubah katakan, bekerjalah kamu dan berbuatlah kamu, Allah dan Rasul dan orang-orang beriman melihat pekerjaan yang kamu kerjakan. Jadi di mana wae Pak DPR, kamu lagi rapat tuh, Allah dan Rasul melihat pekerjaan. Sekarang Allah jenguk kita. Yang nyanyi tadi Allah jenguk dan Rasul jenguk. Tambah lagi yang ribu lah ribu. Luar biasa ribu lah ribu ya. Cuma ada di dalam itu. Kalau baca jangan ditemu. Sikuk sarah gua bamaku. Benar Bu? Ibu benar tak? Kalau manis madu, mak. Boleh lah. Salut. Alhamdulillah banyaknya dihafal dan sakit itu. Oh iya. Luar biasa. Bapak Ibu yang kami hormati hari ini, alhamdulillah saya hadir di sini dalam rangka menghadiri syukuran rumah beliau. Alhamdulillah, tadi numpang sana mampir. Kira-kira rumah ini sebenarnya Yung tidak perlu banyak rumah Yung. Yang lain-lain juga tidak perlu banyak. Cukup rumah ini sijek baik. Sijek itu siko baik ya. Siko dusun, siko di dusun Siko, di Linggau sijek, di Palembang sijek, di Bengkulu, di Keruk ya. Dusun nenek tadi buat pulau sijek. Tidak perlu banyak-banyak, sijek-sijek baik, tidak perlu ini. termasuk bini pun siko berarti Pak Ustaz. Aku udah ngomong itu takut aku. Tapi kita ngajinya itu ya. Allahu Akbar. Nah, ini yang mewakilinya ibu-ibu. Ya, Bukan kami. mengingatkan ibu-ibu dong. Jangan Dia lupa. dah nganjur ke dia tuh. Di Linggau Siko, Ya. di dusun Siko. Allahu Akbar. Ya, pakai kita ngajinya. Kira-kira Kak Suparno yang kuliah tadi kata sambutan baiti jannati. Pokoknya 3 cabang ceramah hari ini tentang syukur dafir rumah, negak rumah, akikah yang ditanam. Yang mana yang ditanam? Yang mana Pak Eri? Mana? Oh ya Allah, kecil aku. Iya. Sebab aku lagi terkenang ya. Ini bagi bahan aku ceramah sebenarnya. Mohon maaf ya kalau aku galak bawa daerah Kedingin ini ya. Daerah dusun ini.
Dulu ada sebuah kisah, maka hati-hatian kalau kamu punya nazar. Bernasar boleh, tapi jangan terlalu ketinggian, takut tidak tercapai. Boleh musinya, tapi musinya tak semua dosunya. Bau mulut. Kalau tak merokok, Dia ini kan seorang yang memang usahanya luar biasa. jangan keterlaluan. Atau kalau punya usaha karet dan sebagainya. Memang proko sosial lu. Lagi jayo, anak masih kecil. Memang ini. Dia anaknya di waktu dimain, nak. Kalau kau sudah layak untuk dibersunat atau dihitan, Itulah 3 bungkus. nanti nak Kadang ku undang 40 dusun, ku potong ke bawah sekandang, dan kemudian aku undang orkes dari Jakarta. Dulu terkenal orkes Kandedes. Saya Pernah dengar tak? Ya, Febri. Masih rokok ikan ya? Yang ketino kalau main. 28 tahun. Bang susah. Kalau menyanyi kamunya, awal rekam tadi itu, nyanyi tadi. jarum tuh. Kenapa itu masalahnya? Jadi kapan nak merokok jarum? Itu aku ditang rumah Irama di Nenong Itu Irama. stop. Bab aku karena tuh bang gimana? Tadi masih Semakin setengah, ya. besar, semakin Jadi, besar, masih kok, semakin kan? besar. Jadi makanya tidak susah. Usaha ayahnya tadi mulai merosot, mulai Asal merosot. penyetopnya nih ya. Tahu. Nak ngundang 40 dusun ke bawah sekandang, nak dipotong orkes dari Jakarta, orkes Kandedes. Kalau dia bersunat, Tahu. semakin lama semakin merosot, akhirnya anaknya semakin ujang. Gara-gara aku lah, gara-gara aku yang tadi ngomong nunjuk si tadi bersunat tadi. Itu ingat aku. Bujang lah, akhirnya lah merantaulah ke daerah Muara Utara. Malu, karena tidak jadi besu, karena dengan nasar tadi merantaulah ke Muara Utara. Begitu masuk Muara Utara, apa uji bapak-bapak yang di sana? Dari mana lu Ini kawan? rokok magal, Kulu itu kan kuyung, kakak. Tahu dia. Tapi kalau bahasa Cina, kulu itu belum besu. Kalau bengkulu dah. Uji sepujang tadi. La ilaha illallah, manggil rumahnya. Oi, Pak, dia. Tahu dusun kau aku lu besunan. Malu dia. Siapa negor? Kemana lo? Kan panggilan kulu itu panggilan saya. Dari mana lo? Nak kemana lo? Nah, tahu gak lo dusun aku lu besunan. Merantau lah, kata ilir dikit. Ke ilir dikit ke daerah kami. Sama gak panggilan sayang terhadap kakak dan panjaan terhadap anak itu adalah manggil kulu. Sama dari mana lu kawan asalnya? Nah, tahu pula aku lu bersunat. Akhirnya merantau, aku tidak tahu wong itu di mana sekarang, mau masih hidup atau tidak. Nah, yang jadi masalah tuh lah bersunat apa belum mau hidup. Cerita sunat di tanah kepalanya. Bapak Ibu yang kami hormati, oh tadi cerita ini dulu. Tak apa-apa, aku dulu yuk, sunat kami dulu. Kakek ku syukur lagi. Jadi anak laki-laki ibu harus disunat bu, dihitan. Karena untuk membersihkan. Makanya banyak para ulama mengatakan kalau anak kecil yang belok di waktu sholatnya maka akan memutuskan safnya. Karena dia belum bersunat, belum bersih jangka. Maka jangan sampai hujan gedenya anak sunat. Sampai gede lemah sekarang ini sudah ada sinar laser. Kalau dulu waktu aku dinyali, aku dulu bersunat di katanya direndam dalam perahu dinya. Semalaman li dia bersunat. Direndam dalam perahu supaya dingin tidak terasa lagi. Pakai apa bu? Ya bu, anda ada sana kan manggil bapak kan bapu. Pakai apa bu? Nyonatnya pakai semilu gini. Semilu dari bambu. Pakai semilu pak. Dari halus, dari bolu ya. Hukum sunnah ini adalah wajib hukumnya. Berhitam itulah wajib hukumnya yang sudah didahului para Rasulullah, para nabi sebelumnya. Nabi adalah Nabi Ibrahim alaihissalam sudah dimulai bersunat. Ibu bapak tahu tak bersunatnya Nabi Ibrahim umurnya berapa? Tahu tak? 60. Ibu tahu tak? 80 tahun umur Nabi bersunat. Nabi Ibrahim. Selisih 20 tahun.
mendengar ceritanya, motongnya tak ada. Mana ada pisau zaman dulu, cari batu yang agak tajam, dipadu dengan batu, palang ditaruh, dipadu dengan batu. Tahu? 80 tahun, Pak. Ujian pengantin kamu, berdede ujian itu. Jadi hukum sunat, alhamdulillah anak beliau ini dihitam. Berapa umurnya? 5 tahun. Baguslah ini ya. Oh alhamdulillah. Sudah disunat belum? Belum. Aku pernah hadir di Indramayu, tapi dah bapak pernah diikuti ya. Di Indramayu itu luar biasa. Ini mungkin adat atau gimana, tapi bagus. Bagus kita lakukan. Ketika sudah disunat, anak ini ditaruh di tengah-tengah keluarga, depan neneknya, depan ayahnya, disuruh mengucap 25 syahadat. Bagus itu sunat. Artinya benar-benar anak ini sudah mulai jadi rezekinya. Jadi dituntunnya. Di tengah ke, yuk. Di tengah ke, yuk. Terus tadi, mudah-mudahan di sini mulainya. Akulah sudah ngomong juga di lain, mungkin dimulai juga. Tapi di sini, karena dia disunat kan, setelah disunat, nah ditaruh dekat itu, nah diajari, disaksikan, disuruh mengucap 25 syahadat. Itu perbuatan baik. Jadi artinya dia memulainya. Jangan se-Islam kau dari nenek moyang. Kita ni dari negara nenek moyang inilah. Apa nak kawin baru mengucap 25 syahadat. Itu pun saronya. Apa sudah mengucap tu, kumpulan sampai menjadi yes. Siapa apa Pak yes? Oh tidak baca-baca dengan ucapan inilah, mengucap 25 syahadat ini. 4 tahun Pak menjadi kepala kuali di Kalimantan Robin itu. Banyak kisah-kisah yang kutemui yang nuansa-nuansa yang bermacam-macam. Yo, itu hukum sunat. Tapi yang sini lah sunat kalau ya. Bapak, Ibu, hati-hati Pak ngomong Pak. Kita ini kadang-kadang ngomongnya basi Pak. Di Mura Utara itu ada orang sesumbar Pak. Ketika Ketua MPR, apa DPR yang Hidayat Nur Wahid itu DPR ya. Dia datang ke daerah sana, ujung daerah sana ngomong, kalau dia datang aku sunat 2 kali. Wah, jauh. Tahu-tahu datangnya. Datang nian. Nah, Dijual bukti berteter waktu itu. Sampai marah-marah kades. Bukan marah aku udah ngomong. Wah Pak, berarti itu kawan aku di Erwin kades waktu itu. Kawan aku sekolah. Sekamar aku dengannya. Bukan soal itu zaman gede. Sampai dalam kisah, saking gugup para pejabat, salah masuk, pakai sepatu, terpakai sepatu. Ini Hidayat Nur Wahid dipakai oleh seseorang kepala dinas. Lupa, nah so ini sepatunya. Salah masuk, bingung kan? Menyambut kedatangan orang-orang besar. Jangan niat itu. Nah, tak tahu aku yang ngomong nak sunat 2 kali itu tak tahu aku. Apa sunatnya apa tidak? Paling tidak mungkin di sunatnya dikit mungkin. Ya kalau tidak kan nasah gitu. Maka hati-hati dalam benar nasah. Kalau koyong ini, alhamdulillah nasahnya tercapai hari ini. Baru sunat tuh. Kedua yang akikah. Ibu, halo Bu, halo Ibu. Ayo lihat ke jalan depan, kamu tidur. Akikah itu juga sunnah Rasul. Dianjurkan. Barang siapa yang melahirkan anaknya belum diakikah, maka itu masih tergadai. Tergadai dengan siapa? Dengan Allah. Paham? Kalau anak betina 1 kambing, kalau anak lanang 2 kambing yang laki-laki anaknya. Maksudnya kambing lanang maksudnya. Ada yang nanya dengan aku, Pak Ustaz, boleh tak akikah aku diganti dengan ayam berunggu? Ya gantilah ajaku, mobil itu lagi lah ajaku. Kamu ngelidit mobil baca, ngelidit motor baca.
giliran nak akikah anak, nak diganti dengan ayam beruko. Pakai ada ngajar pula. Kalau dia kata galok, pakai merpati go pasang. Nah, jangan cocok. Gada itu sama dengan hutang, Pak. Sekarang aku punya hutang dengan kamu 1 juta. Datang tempo nak aku bayar 100. Mau tak kamu? Mau tak? Sama. Ketika lahir anak laki-laki, 2 kambing akikahnya. Ketika lahir anak perempuan, 1 kambing akikahnya. Kapan dibayarnya? Ketika dia berumur 7 hari. Belum sempat Pak Ustaz, maju dikit sebulan. Belum sempat Pak Ustaz, maju dikit 3 bulan. Terus sampai hebaler, akikah itu harus dibayar. Pak Ustaz lupa sampai gadis lah juga kau. Aku di Murah Utara itu pernah acara pernikahan, itu mungkin campur nazar. Motong rambut kalau nak nikah. Betina semotong rambut. Berhubung ini nazar Pak Kuah, karena dia ni adiknya atau ayunya banyak meninggal, maka dia bernazar nak diakikah ketika dia nikah. Terpaksa aku motong rambut betina ni. Tapi namanya kalau yang sedikit baca marhaban ya marhaban. Dia baca digendong, malah dia baca digendong. Sekarang ada pertanyaan Pak Ustaz. Seandainya kami ini kan tak tahu orang tua kami telah meninggal dunia, kami ini tak tahu diakikahkan apa tidak. Kalau memang kamu belum diakikahkan orang tuamu, maka tebus ketergadaian orang tuamu terhadap Allah atas dirimu, maka boleh mengakikahkan dirimu sendiri. Paham Ibu? Paham. Jadi aku ini merasa belum diakikah oleh ayahku. Aku boleh membantu orang tuaku kena tergadai oleh karena aku, maka aku bisa akikah atas nama diriku sendiri. Karena kita lawannya duit tadi. Paman, Pak Ustaz, akikah kok. Aku nak undang orang sekampung ini tidak perlu. Disembelih kambing, diniatkan akikah, dinjuk ke di mana yang pantas kita kasih. Panti asuhan atau akikah ini dipotong. Mohon maaf, kita ini kadang-kadang galak tidak melakukan akikah ini oleh karena seperti nak dilakukan goyong inilah. Nak ada kursi, nak ada orkes dari Palembang dengan beserta biduan dan penyanyinya 20 orang. Berapa penyanyi? Ada tak 20? Tak ya? Kalau aku punya ceramah di ada namanya organ tunggal pesona Pak. Pesona Lubuk Sakti. Aku pernah ceramah Pak. 20 ni penyanyinya Pak, gede-gede badannya. Ya. Banyak penyanyinya ya. Aku senang ada kata-katanya. Setelah remix itu Bang, di sini ada remix tak? Tidak ya. Tak lagi ya. Uji yang sok penyanyi tadi, hancurkan masa depan. Setujunya nanti. Udah dihancur lah, hancur, nak tambah dihancur lagi. Nah, itu. Kalau kita tidak mampu seperti yang dilaksanakan seperti ini, cukup sembelih kambing umpama anak perempuan, 1 kambing sembelih, dimasak, diniatkan, dikasih dengan orang tetangga-tetangga boleh. Nah kalau wong Jawa mohon maaf, dia ada cara galau Pak, maka dia motong kambing itu tidak dicaca-cacanya, dipotongnya sekali, dedap. Karena kenapa kalau dicaca-caca, anak ini kalau nyampak kata dia akan cepat patah tulangnya. Sudah itu masakannya tidak terlalu pedas, agak setengah manis, karena biar orangnya manis, berkatanya baik dan bagus. Tak perlu pedas, nako. Kalau pedas, galak pemengis. Mungkin ibu-ibu di depannya galak marah lakinya, itu diakikahkan kepedasan.
Itu kalau orang daerah Jawa, kalau kita ini basing baik, masak semuanya main itu. Oke, udah. Akikah sudah, ditanam sudah, balik ke rumah tadi. Balik ke rumah tadi, nah ini yang kedua rumah bagus. Nah kira-kira rumah yang bagus nih, ada nggak dipikirkan, dipersiapkan untuk di akhirat nanti rumah ini sebagus ini? Itu yang penting. Karena kata Allah barang siapa yang, barang siapa, salah satu ini, barang siapa yang membangun masjid sebesar sangkar burung, maka Allah akan bangunkan istana di dalam surga. Woi Pak Ustaz, sangkar burung apa kan kecilnya? Tidak. Sangkar burung itu bermacam-macam bu. Ada harga 100.000 ada sangkar burung. Ada harga 100, sejuta pun ada, 7 juta pun ada, 25 juta ada sangkar burung. Artinya kalau kita nyumbang 100 burung, senilai sangkar burung di masjid, maka kita akan dapat istana di surga. Apalagi bangun masjidnya, tidak usah diomong lagi. Bukan lagi punya istana di surga, jangan-jangan punya kontrakan di surga. Punya kontrakan juga. Jelas juga. Orang lain ini. Bapak Ibu yang kami hormati, di tanah tadi dijelaskan punya rumah sesuai dengan janji Rasulullah Bayuti Jannati sudah diceritakan dan kemudian di tanah sudah diceritakan. 16. Tinggal lagi yang berikutnya adalah cara mendidik anak Pak. Berapa anak? 10.000. 2. Dibagi 16. Dan sebelah situ berapa anak? Nah, itu Siku. Kalau kau tidak bisa diomong, kamu tuh anaknya. Ya. Mendidik anak zaman sekarang tidak semudah mendidik anak di zaman dulu. di toko terminal. Dulu mendidik anak ini, kalau anak gadis nak minta duit sama bapaknya, dia ngomong dulu sama ibunya. Dulu. Tapi kalau sekarang jangan main-main. Anak gadis gak berani minta duit dengan bapaknya, bukan nak beli baju. Ya, minta duit ya. Untuk apa nak beli pesta? Kalau di Jambi, Beli pesta, ngomong sama mbakmu. Diko. Aku ngomong, ya, pesta deh, contohnya ayah pun kaget tahu hasilnya. Anaknya pergi, balik, lain tangguh, lengkeng-lengkeng kepala. Jaga-jaga, jaga. Setel-tek, bayar, setel-tek. Setel-tek. Ngaco nak gereng-gereng? Oh ya, maknanya. Kalau nak setengah dong, tunjuk setengah ayahnya. Ayah itu dulu gereng-gereng kepala. Ujung maknya dong, apa? Lemaknya, tunjuknya setengah pula. Gereng bertiga beranak. No, madam subtikan. Mudah-mudahan ada kata di Sikol, tempat lain deh. Ya, amin. Bertiga beranak ada tik, gendang gedung. Ada orang datang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sadar dia tuh. Bukan tak zaman dulu, zaman aku anggur udah sadar, dia sadar. Geleng-geleng. Kasihnya pura. Hah? Kamu tadi kasihnya pura, udah. Dah. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Ada apa kamu nih? Oh, katanya, inilah grup ABG. Apa ABG itu? Anak beranak gilo-galo. Allahu Akbar. Zaman sekarang sudah tuh anak gadis sudah berani minta duit dengan bapaknya. Ya, minta duit. Untuk apa? Untuk bonding rambut. Apa nak bonding tu? Bonding tu adalah meluruskan rambut. Jengok ya, rambut aku keriting ya. Salonnya nyisirnya ya. Pagi kalau sudah dibonding lurus bagaikan papanya. Tunjuklah ayahnya duit. Akan pergi ke tempat salon, datang sudah rambut bagaikan papan lurus. Uji ayahnya, oh bonding itu lurus. Kebenaran ayahnya ini bukan galak jadi imam di masjid. Kalau sekarang kan jarang ngomong rapatkan sop dan luruskan barisan, jarang. Sejak corona itu kan galak jauh kan. Cuma aku masih pakai masker. Pakai masker aku. Kalau ada apa, ada masker. Ya. Nah, uji so ayahnya tadi, bonding lurus tadi,
Pas di depan sudah koma, dia ngomong, rapatkan sok, bondingkan barisan. Uji jemaah belum bingung jemaah kan? Diulangnya lagi, rapatkan sok, bondingkan barisan. Mang, apa bonding itu? Oh, lurus ke zaman dulu, sekarang modern. Modern itu lurus ke bonding artinya. Nah ini zaman sekarang. Maka mendidik anak itu tidak semudah dengan mendidik anak zaman dulu. Tadi ayat yang dibacakan kau itu luar biasa. Ya bunaya, la tusyrik billah. Itu sampai sana itu. Hai anakku, kata Luqmanul Hakim, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Karena orang yang mempersekutukan Allah itu perbuatan yang sangat jelek. Diteruskan lagi ayat itu, ya bunaya, jangan sombong kau di muka bumi, karena di atas langit ada langit. Oh itu, tidak boleh disombong Pak. Kita yang ada di ini punya Allah kalau, baju yang kita pakai punya Allah kalau, kendaraan yang kita nikmati punya Allah kalau, rumah yang kita tempati punya Allah. Jadi berharaplah kita dengan Allah, jangan berharap kepada manusia. Kalau kita berharap kepada manusia, tunggulah kita akan jadi pecundang. Karena kata Rasulullah, ketika didatangi oleh malaikat Jibril, apa kata Jibril? Ya Muhammad, nak kau gawe di muka bumi ini kerjakan. Nak kau gawe, tapi ingat satu saat apa yang kau kerjakan, kau bertanggung jawabkan. Kita sebagai orang tua bertanggung jawaban. Jangan kita ngomong bini kau, ngomong bini kita. Pokoknya terserah kau bu. Nak masuk surga, nak neraka, nafsi, jangan Pak. Ketika mengucapkan saya terima nikahnya dengan mas kawin yang tersebut, tanggung jawabnya bukan sekedar dunia, tapi sampai akhirat. Makanya ajari anak ini selagi kecil umur 1 tahun sampai 7 tahun anak diajari untuk sholat. Bacaannya maksudnya itu. Setelah 7 tahun menjelang 10 tahun, kalau dia tidak galak sholat menyembah Allah, maka dia dipukul dengan tidak mencelakakan dirinya. Jadi anak yang tidak galak sholat 7 tahun sampai 10 itu dipukul, disebat pakai rotan. Jangan kayu segi 4. Jadi waktu aku ceramah di Muratara, ibu-ibu protes, Pak Ustaz, anak 7 tahun sampai 10 kalau dia tidak galak sholat dipukul atau disebat. Ya ngapa bu? Kalau kami umur 70 tahun tidak galak sholat, dia boleh Pak. Ujakku muda, dibeli roti ajak ke pinggir sungai, dia makan roti julak sungai. Nyebut dunia baik dem. Kau umur 70 tahun tidak galak semayang, aku ngerti. Ya. Nah ibu-ibu, aku juga, ya Allah, nah kipas ini. Apalagi kipas ini, tanda-tanda ini. Jadi bu, halo bu, ibu, temannya bu, nengok kamu seragam, pak ini pakaian kamu narapinya, ya. Ya. Mudah-mudahan lalu nas kalau dari kita bu ya. Ya bagus ya. Nah aku pengen jangan sekedar di undangan baik pakaian rapi untuk auratmu, di rumah itu juga pakai yang bagus. Kadang-kadang kalau kembali ke rumah itu sekendak dia pakaian. Uji lakinya aku dah kata pakaian lain, jangan ngurus gawean kami. Soalnya pakaian inilah yang lemah pakai, bukan uji lakinya. Baju tu lah kancing semat kalau yang apa memangnya. Lagi aku nak menggang kamu kena kancing tu. Itu gawe ibu-ibu. Makanya kalau di undangan itu bagus seharusnya bersolek dan rapilah dimanapun saja berada. Ini anak tadi. Nah ini dia anak ini tadi. Kata Luqmanul Hakim, jangan sombong di muka bumi, karena di atas langit ada langit. Dan kemudian berbuat baiklah kamu terhadap orang lain,
Karena setiap perbuatan baik itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku tadi walaupun kamu itu pengantin lama, aku tadi pengen dengar kamu itu lagu lantunan-lantunan masa lalu. Yang aku pertemuan aku apa ya? Banyak kan kadang-kadang mula tua pasangan kan, cuma kamu sayangku di dunia ini, kan? Jalannya tanpa kamu sunyi kurasa di dunia ini. Itu kalau menikah, Pak. Kalau lah seperti beliau ini, boleh anak tadilah anaknya kan. Iya. Nyanyinya kadang-kadang kalau lah ibu-ibu ini lain lagi. Kalau baru nikah tadi cuma kamu sayangku di dunia ini. Kalau lah sudah pernikahan 8 tahun umur pernikahan, itulah nak mulai nyindir lakinya. Ujian MC lagu apa? Tadi dengar dulu. Rap dulu yang penting. Lagu apa? 7 sumur. Wanita mana yang takkan rela jika suami ringan tangan. Ujung galak tangan lakinya tidak. Ilu air rupanya. Oh dulu tu yang ngomong lebih ilu lagi dia tu. Dulu lainnya lonjong, sekarang dia selimpat galak tangan lakinya. Itu kan kalau menikah 8 tahun bu. Yang ni anak beda. Ya. Yang ni anak beda. Ya. Tidak ya jangan. Maka hati-hati nyanyi itu. Jangan ni anak nyanyi nak nyinggung. Jangan. Kalau bisa nyanyi itu nada dan dakwah. Itu. Ini apa nyanyi? Ya Allah. Pandangan. Itu kalau dah nikah 8 tahun. Kalau dah pernikahan cak 25 tahun, 35 tahun, umat-umat tu sering juga nyanyi. Tadi aku dengar orang tua beliau ni masih hidup itu ya. Umatnya. Ya. Berapa umur? 90-an. 94. 94. Kalau nakal haji sekarang 94 tu itu ada dalam peraturan Kementerian Agama 3 tahun masa tunggu Pak. Kalau dulu 2 tahun daftar langsung berangkat. Ya dulu. Ya. Sekarang nakal hari ini 2042. Ya. Nakal hari ini 2042 Kota Sumsel. Tapi kalau nenek ini nakal hari ini itu tunggu 3 tahun lagi dipanggil dia. Karena umur 94 sampai 100 tahun itu umurnya 3 tahun. Aku kabari baik. Jadi jangan aku tua kamu dah ada peraturan terbaru. Ya. Batas dulu kenapa kasih haji kan? Di mana tadi? Kalau pernikahan sudah 35 tahun, 40 tahun nikahnya, nah cak mengaji Oni itu, tak tahu aku. Ibu nanya apa itu? Paling dia nyanyi, pandangan matamu tiada mesra lagi. Ujar aku mana nak mesra, gigi lah kempot, gigi lah kempot, gigi lah ompok. Belayan tanganmu tiada lembut lagi. Ujar aku mana nak lembut. Iya. Membaru nikah lembutnya tangan kau cak apa sih pegang. Tahu kau yung kau. Kalau pegang, kalau kita kasih batu ini, aja. Ya. Jadi kalau kamu ibu-ibu yang umur sudah pernikahan 25 tahun, 30 tahun bu, kalau nyeberang jalan jangan harap laki kita nak mengganggu, nyeberanglah dewe, berijolah dewe. Apa kita nak megang apa uji lagi gitu, dia menjadi lau, cuma wong, tua, cucu. Atau sebaliknya, ketika kamu nak megang laki-laki ngomong saya itu, atau suami nak megang ibu ngomong saya itu juga. Mah malu-malu baik. Lalu nah inilah jadi masalah. Gak apa salahnya bu, kalau pernikahan sudah 40 tahun kita kena mesra. Deng. Kena mesra cari yang lain. Nah itulah gak jadi masalah. Nyuruh cari yang lain itu nah. Kali dia ketemunya, nah kamu laju. Nah itu. Jadi didik anak ini, kalau koyong ini, Soekarno ini, ujak koyong yang seberang itu.
Wong daerah Jawa situ, Suparno, rupanya wong dusun. Kalau ini dia cucung, nah ini punya cucung ini. Uji wong cucung ini lebih sayang dari anak, Penian. Yo. Pandikit, nek. Yang anak kita ni tak tahu diri pula, memakai. Nye beranak siko, beranak dua, tiga neneknya. Tambah lagi kau yang Suparno kalau bangun rumah gede kau titip baru makai. Wow. Yang tu lah nitip pula dua. Uji Ustaz Taufik, ya Allah, ngeluh kan? Uji neneknya, oh ya Ustaz, cocong dititip kalau, ya pandai lah uji Ustaz Taufik, cocong dititip kalau. Bukan soal dititipnya itu, bah dia tak tahu nahu, tak tahu nahu tu. Ditip dengan nenek, nitip dengan nenek. Lemah pun ditip pada banyak ngomong. Kau apa nak kuih lewat nek? Kuih. Nek es. Ya alhamdulillah kalau nenek banyak rezeki. Kalau nenek lagi sempit, nah kacau. Payah kerupuk. Payah kerupuk. Nah itu. Artinya memang mendidik anak zaman sekarang beda dengan mendidik anak zaman dulu. Kalau dulu anak banyak, walaupun banyak diatur. Nah, ada yang duduk di tangga, ada yang duduk di garang, ada yang duduk di mana. Kalau makan, nah sama-sama. Wong tuanya tinggal magi bena. Ini telur. Kalau anak 10 atau anak 5. Kalau sekarang ya Allah anak 3, rumah bagaikan kapal pecah bu. Ini ibunya takuan pula. Akan bagi-bagi. Nak makan apa nak kau? Nak makan apa? Uji anaknya. Aku nak mie pak bu. Mie apa kau? Mie telur. Ya, mie telur. Nak nanya pula dengan adiknya. Kau nak apa nak? Aku nak mie goreng. Nah yang 3, aku nak mie kuah. Nah, mulai marah tu. Nawar tapi tidak ikhlas. Jangan nawar-nawar. Anak banyak deh, masak deh. Mie sekuali deh, makan kamu. Tapi zaman sekarang beda, keinginannya sudah beda. Kalau zaman dulu anak 5 bu, cara mandinya mudah nian bu. Zaman dulu tuh aku juga uang. Tetangga aku tuh anaknya banyak 5. Kau dah bu mandi di jejen pakai selang. Di baresnya anaknya lagi. Tuh tetangga aku. Sekarang anak di mana itu gebel. Artinya mendidik anak zamannya lah sudah berubah. Tinggal lagi kita didiklah, kita doakan semoga anak yang diakikahkan ini menjadi anak yang tentunya soleh dan soleha, taat kepada Allah, berguna bagi bangsa dan negara dan agama, dan tetap hormat kepada kedua orang tuanya. Itu juga anak yang didikan juga jadi anak yang soleh dan dapat ilmu yang banyak. InsyaAllah mudah-mudahan menjadi anak yang protoayun. Dan kemudian yang koyung tadi bersyukur punya rumah sesuai yang dikatakan dia tadi, baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Mohon maaf yung kadang-kadang wong bangun rumah besar 6 kamar, 10 kamar, kadang nak tempat sholat dia bercarian. Ada tamu nak numpang sholat, di mana tempat sholat? Situ. Tunjuk-tunjuknya baik. Situ. Nyari tempat bersih. Situ. Terakhir di dapur bersih, P-nya di dapur. Ada orang sholat. Alhamdulillah. Itu maksud aku. Artinya ditunjukkan yang baik di jannati. Bapak Ibu yang kami hormati, tanpa terasa ya, sudah hampir sejam aku di sini. Ibu-ibunya menjenguk lalu kipas. Puji orang tua peduli. Kalau kau ceramah ingat-ingat, menuang lampu kipas itu namanya lah kepanasan. Kakinya lah gerak-gerak, tak kecapean. Tadi kau ceramah cahaya-cahayanya ketawa, hukum bukannya ketawa, lalai kendak. Kemudian nyecak nangis sedih kau ceramah, bukan nangis, rupanya sakinya kena asam urat. Jadi jengok-jengok, Bapak Ibu yang kami hormati, terima kasih. Aku sudah hadir ke sini. Insyaallah mudah-mudahan suatu saat akan berjumpa lagi.
Ada kata-kata pantun, jangan kalah dengan Buyung Suparno nih. Uji pantun, kalau ada sumur di ladang, boleh tidak mandi sama-sama? Boleh. Halo Ibu, kalau ada sumur di ladang, boleh tidak mandi sama-sama Bu? Tidak boleh Ibu. Kalau ada sumur di ladang, boleh tidak boleh numpang mandi? Kalau ada umur panjang, insya Allah berjumpa lagi. Ikan sepat, ikan gabus, ikan betutu, ikan trauma, ikan lampang, ikan seluang, ikan betok, ikan sengarak, itulah nama-nama ikan yang baca disebut hari ini. Lagi kalau budakan lagi lagi, aku sebut ikan-ikan yang belum disebut pada hari ini. Bapak Ibu yang kami hormati, mungkin itu yang dapat aku sampaikan. Doakan kami nak balik juga ke Lubulingau. Mudah-mudahan yang hadir di sini, insya Allah mudah-mudahan, karena aku ini diamanatkan sekarang sesuai Ketua MC sebagai kasih penyelenggara haji dan umroh di Kabupaten Musirawas Utara. Kalau dulu aku sekantor sama-sama dengan Sumraini di Musirawas, tapi aku di Pura Utara sebagai kasih haji. Aku doakan yang hadir pada hari ini, insya Allah lambat dan laun esok atau lusa bisa hadir ke Mekah Al-Mukarramah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Itu sebagai tambahan, aku pengen, kalau dulu waktu aku 4 tahun jadi kepala puak, aku pengen satu kecamatan banyak mau kawin. Cuman mau kawin yang udah gadis, yang mau lebih tidak ada sudah. Kenapa Ibu? Nah waktu aku kasih haji ini, aku pengen orang banyak ngantar haji. Terbukti di Murau Utara itu, semakin banyak orang ngantar haji. Cuman pengaruh corona tadi ada murah dikit, tapi terus naik. Setahun itu dari 200 naik 3, naik 4 sampai 500-an. 2019 500-an. 2020 nurun karena corona. Mudah-mudahan kami doakan semoga di dusun ini banyak rezeki. Amin. Karena janji Allah, barang siapa yang taat kepada Allah, maka akan aku turunkan rezeki dari langit dan akan keluarkan dari bumi. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi itu yang dapat disampaikan. Aku lama pantun tapi masih nak ngomong, saking kepengen ya. Jadilah kalau ada lagi kita bertemu lagi. Jadi itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Kepada Allah mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum kita doa, kita istighfar dulu karena kita ini banyak dosa pasti ya. Astagfirullah Rabbal baraya, astagfirullah minal khataya, astagfirullah Rabbal baraya, astagfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa waqini amalan maqulan wa habli rizqan wasi'an wa tub alayya taubatan nasuha wa tub alayya taubatan nasuha. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin ya Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan ya bina bikabi masjidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi terkarim wa asimi sultani. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasada. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasada. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ya Tuhan kami berkumpul di sini ya Allah, memohon kepadamu ya Allah, semoga anak yang dihitan ya Allah, anak yang diakikahkan ya Allah, menjadi anak yang soleh dan soleha, yang selalu berbakti kepada orang tuanya, taat kepada Allah, dan berguna bagi bangsa dan agamanya ya Allah. Kau panjangkan umur, kau sehatkan badannya, kau banyakkan rezekinya ya Allah. Ya Tuhan kami semoga adil baik
yang bersyukur atas nikmat yang banyak diberikan kepadanya. Engkau sudah menempatkan rumah baru ya Allah. Jadikan rumahmu seperti yang disenangkan Rasulullah, baiti jannati, rumah adalah surga. Semoga mereka nyaman di dalamnya ya Allah. Menciptakan kerukunan menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Ya Allah, kami hadir di sini ya Allah. Ampuni dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa guru-guru kami, dan luruskanlah kami dalam urusan dunia dan akhirat. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin. Farid Allah muslimin, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Alhamdulillah.